nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja dan selalu bahagia. Welcome to podcast Magister Psikologi bersama dengan saya Baby Yohana sebagai host di kesempatan kali ini. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa sih? Nah, kita tuh bakal bahas hal yang menarik banget nih guys, yang biasanya kita dengerin setiap hari. Nah, kita bakal bahas tentang psikologi dan musik bersama dengan narasumber kita. Bisa perkenalan diri dulu, Mas. Halo guys, kenalin aku Fikri Firman Alfirdaus. Oke, gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Kalau boleh tahu kesibukannya nih apa aja sih? Kesibukannya untuk saat ini aku tuh part-time Magister Psychology Students, full-time musician. Wow, musisi. Oke, pas banget nih sama tema kita hari ini yang bakal bahas tentang psikologi dan musik. Kalau gitu Mas Fikri ini tipikal yang gimana nih pas dengerin musik? Pas baru bangun tidur, pas mau tidur, atau pas nugas? Kalau aku sendiri sih, musik itu adalah bagian dari hidup ya buat aku, dan bagian dari keseharianku lah pasti. Aku pasti dengerin musik. Entah itu bangun tidur, untuk memulai aktivitas, entah waktu nugas ya, meskipun nanti lebih asik dengan musiknya sih daripada sama nugasnya. Atau bahkan pas mau tidur nih gitu. Tapi kalian tahu gak sih kalau musik itu punya nilai luhur dan punya peran atas kemajuan bangsa ini yang dituliskan dalam keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 yang menetapkan bahwasanya tanggal 9 Maret itu adalah Hari Musik Nasional. Wow, ternyata musik aja nih tertuang gitu loh dalam keputusan Presiden. Nah, kalau kalian gimana guys? Tipe orang yang dengerin musik pas kapan nih? Tapi ya walaupun kapanpun itu, intinya kita semua pasti suka musik gak sih? Oke, sekarang kalau menurut Mas Fikri nih, psikologi itu apa sih Mas? Nah ini menurutku psikologi itu adalah keilmuan yang mempelajari tentang psikis atau jiwa, yaitu bagian dari kita yang munculin suatu perilaku dan juga perasaan. Lah psikis ini juga bisa kita sebut ya dengan kondisi mental. Dan psikis itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial, strata pendidikan, cara berpikir kita, dan lain sebagainya. Oke, dua-duanya udah disinggung dikit nih. Tadi psikologi dan musik juga udah. Nah, kalau kita kupas lagi tentang musik gimana nih Mas? Menurut Mas Fikri, musik itu apa sih? Musik itu suatu hasil karya yang mengungkapkan pikiran dan juga perasaan dari penciptanya. Entah itu secara spontan, baik secara terencana melalui unsur-unsur musik itu sendiri. Unsur musik. Nah, apa sih Mas unsur musik itu? Nah, unsur musik itu adalah satu kesatuan dari irama, melodi, harmoni bentuk, struktur lagu, dan juga ekspresi. Nah, salah satu dari produk musik itu sendiri adalah lagu. Ya, lagu yang biasa kita dengerin itu. Menurut Mas Fikri nih gimana perkembangan industri musik dengan musik sampai di titik ini? Perkembangan industri musik dan musik hingga titik ini. Nah, seiring berkembangnya zaman, industri musik maupun musik itu sendiri juga harus ikut berkembang. Nah, seperti contoh di dalam industri musik, entah itu mulai dari produksi hingga publikasi harus mengikuti perkembangan seperti di zaman dulu nih. Mulai kita dari produksi musik dengan alat atau alat seadanya lah ya. Yang pada akhirnya di zaman sekarang produksi musik itu bisa lebih modern, bahkan kita nggak harus take track seperti zaman dulu ya. Kita sekarang di zaman sekarang ini bisa loh bikin musik dengan aplikasi, kita bisa bikin musik dengan platform, dengan gambar musik itu sendiri pun di titik publikasi. Ketika zaman dulu publikasi mungkin kita harus mencetak media fisik ya, seperti kaset pita, seperti piringan hitam, atau
media cetak seperti koran, majalah dan lain sebagainya. Sedangkan di zaman sekarang kita punya platform digital nih. Platform digital itu seperti apa? Platform digital musik itu banyak, seperti kita bisa publikasi karya kita itu di YouTube, kita bisa publikasi karya kita di Spotify, Joox dan Apple Music dan lain sebagainya lah. Seperti itulah untuk musik sendiri, perkembangan musik itu sendiri ya tentunya harus mengikuti perkembangan zaman juga. Di zaman sekarang pun musik itu nggak hanya membahas tentang cinta, nggak hanya membahas tentang putus cinta dan lain sebagainya, entahlah apa itu. Di zaman sekarang pun banyak lah musik yang juga memberikan semangat atau memberikan apa arti hidup itu buat kita. Di zaman sekarang juga banyak musik-musik yang memberikan kritik sosial, yang membahas tentang politik dan lain sebagainya. Lah salah satu nggak salah satu sih, beberapa penulis lagu yang mungkin hype ya untuk saat ini di Indonesia, yang bisa kita bilang musik-musik dari mereka bisa ningkatin mood kita itu ya seperti Yura Yunita, seperti Tulus, seperti Nadine Amiza dan lain sebagainya, yang dalam penulisan lirik tuh mereka cukup magis sih buat saya gitu lah. Bahkan dari penelitian terdahulu itu disebutkan bahwasanya musik di genre tertentu nih, misal ya musik di genre tertentu kayak musik pop, musik klasik atau musik jazz itu juga dapat menurunkan emosi negatif dari otak kita. Jadi di mana kita mendapatkan atau sedang dalam stresor yang tinggi, musik tertentu bisa menurunkan emosi negatif di otak kita daripada kita hanya duduk-duduk dan tidak ngapain. Seperti itu sih. Oke, selain itu musik bisa ngasih dampak apa lagi sih buat psikis kita? Nah, musik tuh banyak banget ya dampaknya buat kita. Musik itu pertama bisa memberi pengaruh dimensi afeksi, kognisi, dan juga perilaku. Bisa dibuktikan dengan musik itu sometimes bisa membuat kita sedih, sometimes bisa bikin kita seneng. Nah contoh nih, musik sedih, ketika kita lagi sedih terus kita dengerin musik sedih nih, kita kan pasti ada beberapa orang yang ketika sedih dan mendengarkan musik sedih itu pasti menangis gitu. Lah ketika kita menangis kan emosi kita tersalurkan secara positif nih. Melalui apa ya? Melalui musik itu sendiri. Tapi gak jarang juga nih ada orang yang sedih memilih untuk mendengarkan lagu yang fun gitu agar supaya lebih termotivasi. Nah, selanjutnya tuh musik itu juga bisa meningkatkan kesehatan otak nih. Jadi musik itu kan kreasi dari susunan lagu dan suara yang berasal dari naluri manusia yang diciptakan untuk menyampaikan apa sih isi hati dari penulis ini, entah itu secara terencana atau tidak terencana itu tadi. Nah, musik ini tuh tadi sebagai penyalur emosi yang terpendam gitu. Nah, selanjutnya musik ini menurutku musik ini juga bisa sebagai media untuk mood booster lah ya, mood booster. Karena apa? Karena sometimes nih ada seseorang yang ketika moodnya lagi jelek, mereka lebih memilih membaca buku yang mereka senangi. Tapi ada juga beberapa orang yang ketika bad mood itu memilih mendengarkan atau bahkan memainkan alat musik yang mereka sukai. Contoh bermain gitar, bermain biola atau bermain piano gitu. Nah, selain itu musik tuh juga bisa membantu untuk meminimalisir gangguan tidur. Nih, hal itu bisa dibuktikan dengan coba deh di zaman sekarang siapa sih yang nggak punya YouTube? Pasti punya kan kalian YouTube. Coba deh kalian search nih di YouTube musik penghantar tidur gitu. Atau di platform digital apapun lah, Spotify, Joox dan lain sebagainya, pasti bakal banyak banget keluar dari hasil search tersebut. Hal itu menjadi bukti bahwasannya bahkan musik ini juga bisa menghantarkan kita tidur loh, memperbaiki kualitas tidur kita loh. Bahkan banyak banget seorang arranger yang bikin musik sekedar instrumen suara hujan, instrumen suara hutan, angin dan lain sebagainya gitu. Hal-hal sesimpel itu ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur kita gitu. Dan yang paling menarik sih yang terakhir nih
dari dilansir dari Headline bahwasanya musik itu juga bisa mempercepat pemulihan pasca stroke. Di sini kan stroke loh, bayangin. Musik itu bisa mempercepat pemulihan pasca stroke loh. Karena dari Headline ini mereka menyebutkan bahwasannya kembali lagi beberapa aliran musik seperti pop, seperti musik klasik dan musik jazz itu tadi lah yang bisa mempercepat pemulihan seseorang dari stroke itu. Mendengarkan musik-musik semacam itulah mungkin, cuman kembali lagi lah ke preferensi seseorang. Musik tertentu atau ada genre tertentu nih Mas yang bisa memberikan pengaruh baik terhadap psikisnya seseorang? Mungkin ya aliran musik itu atau preferensi musik itu juga berpengaruh loh terhadap kondisi psikis kita. Seperti yang baru-baru aja nih tentang kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora nih. Nah, yang mengakibatkan David Ozora itu mengalami koma dalam waktu yang cukup lama ya, dalam beberapa waktu. Dan setelah siuman, keluarga dari David Ozora itu memberikan terapi untuk memulihkan ingatan David Ozora itu sendiri dengan mendengarkan si David ini musik-musik heavy metal. Kenapa menggunakan musik heavy metal? Kenapa tidak menggunakan musik pop, klasik, dan jazz yang seperti udah disebutkan dalam penelitian itu tadi? Kembali ke preferensi, karena setelah ditelusuri ternyata musik heavy metal inilah yang menemani keseharian dari seorang David Ozora, yang pada akhirnya keluarga dari David Ozora tadi memilih genre musik ekstrim ini tadi untuk terapi pemulihan ingatan dari David Ozora itu tadi. Wah, ternyata kita udah ngobrol banyak banget nih guys tentang psikologi dan musik. Ternyata ya, musik itu sangat berdampak besar di kehidupan kita, yang mulai dari naikin mood, ngatasi gangguan tidur, bahkan ya bisa meningkatkan kesehatan otak nih. Padahal ya kalau bagi aku nih, musik itu cuma suara aja gitu. Dan ternyata wow, dampaknya besar banget guys. Nah, kadang ya musik itu bisa ngingatin kita juga nih sama seseorang atau momen-momen tertentu. Biasanya apalagi kalau lagi sedih nih. Nah, gak terasa kita udah ngobrol banyak banget. Mungkin ada closing statement nih Mas buat yang terakhir kalinya. Sebelum closing statement sih mungkin pesan ya. Ya emang sih musik itu bisa membantu kesehatan psikis kita. Tapi jangan lupa lah ditunjang dengan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti makan makanan yang bergizi dengan gizi cukup, atau melakukan olahraga atau sesuatu yang lain yang bisa menunjang kesehatan kita. Untuk closing statement sih mungkin musik itu dengan melodinya adalah terapi yang mampu menyembuhkan luka-luka batin dari kita. Bahkan luka-luka itu tidak bisa kita ungkapkan melalui kata, tapi musik bisa menyalurkan itu. Oke guys, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Buat kalian semua pastikan tetap semangat dan bahagia guys. Kita gak boleh sedih-sedih ya guys, karena kita harus tetap menjalani hari-hari kayak biasanya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Aku Baby Yana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.